ya. Puji Tuhan. Walaupun awal tahun banyak masalah di Jakarta, tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Mari buka dengan saya di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 8. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ke 8. Saya akan baca di dalam ayat yang ganjil dan saudara akan baca di dalam ayat yang genap. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 5. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 bersama-sama 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita mengawali awal tahun ini dengan penuh masalah, dengan penuh banyak kejadian demi kejadian. Tidak ada orang yang mengharapkan masalah dalam kehidupannya. Tetapi tahukah kita bahwa manusia hidup itu tidak lepas dari yang namanya persoalan? Setuju enggak? Halo? Setiap persoalan itu menempel dalam kehidupan kita seperti baju yang menempel dalam diri kita. Persoalan itu tidak bisa pandang bulu, ya. Siapapun dia yang punya uang banyak, punya persoalan bagaimana cara menjaga uang yang banyak. Orang yang punya kuasa juga punya persoalan, bagaimana kekuasaannya, kedudukannya tidak direbut orang. Dari sejak bayi kita dilahirkan, juga punya persoalan. Sampai tua nanti kita juga bahkan orang-orang tua punya banyak masalah. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10 berkata demikian, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun itu anugerah. Kalau orang diberikan hidup sampai 100 tahun itu anugerah. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Coba saudara bayangkan kebanggaan manusia itu cuma kesukaran dan penderitaan. Apalagi yang dibanggakan. Ini Alkitab yang berbicara bahwa kebanggaan manusia itu kesukaran dan penderitaan. Belum lagi umur manusia itu singkat. Ya, berlalunya buru-buru. Seperti uap yang sebentar ada lalu hilang lenyap. Kita nggak pernah tahu berapa umur kita, ya. Tetapi yang pasti yang kita tahu bahwa setiap manusia memang punya masalah dalam kehidupannya. Nah, siang hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita memahami tentang persoalan hidup dan apakah memang persoalan hidup di dalam kehidupan itu punya manfaat bagi hidup kita. Ya, tadi kita sudah membacakan di dalam firman Tuhan bahwa berbahagialah. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan bisa diartikan sebuah ujian, saudara. Nah, kita mau lihat dari sisi mana? Kalau dari sisi Allah, Allah nggak pernah mencobai manusia. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Terpikat, ya, terseret, dibuahi, dan menjadi dosa. Tapi kalau dari sisi iblis tentu kita tahu dia nggak mau kita berhasil, dia nggak mau kita sukses, dia nggak mau kita hidup dengan enak.
Iblis itu kerjaannya cuma menggoda manusia, dia kerja cuma supaya kita jatuh, dan sudah jatuh supaya tergeletak, dan sudah tergeletak jangan bangkit lagi. Tetapi yang menarik di sini adalah kata-kata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai, kalau saya boleh ganti, ujian. Tentu orang berkata, bagaimana bisa ya Pak? Kok bisa orang itu bisa merasa bahagia kalau ada di dalam masalah? Ini satu pertanyaan yang kadang-kadang kita susah jawabnya. Iya, bagaimana bisa seorang bilang bahagia ya kalau kita ada di dalam sebuah pencobaan atau masalah? Nah, kadang-kadang kita juga jadi bingung. Di mana letak kebahagiaannya? Nah, kita mau tahu bahwa pandangan Alkitab dengan pandangan manusia itu pasti berbeda. Katakan amin. Ya, pandangan Allah terhadap manusia dengan pandangan kita secara manusia terhadap keadaan hidup kita itu pasti jauh berbeda. Nah, orang kebanyakan dalam persoalan di dalam kehidupannya, orang pasti punya perasaan meragukan kuasa Tuhan. Aduh, gimana ya? Kok persoalan demi persoalan tidak pernah beres dalam hidup saya? Belum beres yang satu, timbul yang satu, betul nggak? Kayaknya nggak diundang tuh, nggak ada orang undang, ayo masalah datang, nggak. Tapi dia datang dengan sendirinya. Kalau kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan persoalan, ada banyak orang yang menjadi meragukan kuasa Tuhan. Saya nih orang Kristen ya, percaya Tuhan Yesus, tapi persoalan kenapa banyak? Dengarkan, setiap orang ya punya persoalan walaupun dia seorang Kristen sekalipun. Menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti bebas persoalan, tidak. Tapi justru lewat persoalan itu Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita bisa melewati itu. Katakan amin. Ada banyak orang juga berkata ketika di dalam persoalan, apa benar ya Tuhan itu baik? Nah, ini kacamatanya kan berbeda. Kalau dari kacamata manusia, manusia bisa bilang, aduh apa baiknya sih persoalan, apa baiknya? Gak ada tuh baiknya. Yang ada tuh kita menjadi kecewa, yang ada kita menjadi marah, yang ada kita menjadi tidak percaya. Dan kita meragukan. Dan sehingga kita berpikir keras bagaimana kita lepas dari setiap masalah. Itu yang kita lakukan. Dan sehingga kita menjadi kecewa dan akhirnya kita frustasi. Aduh, gimana ya? Hidup kok sulit seperti ini. Dan yang parahnya kita bisa meninggalkan Tuhan. Tapi saya berdoa apapun yang kita alami jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Katakan amin. Coba katakan sebelah kiri dan kanan, jangan meninggalkan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa pandangan manusia dengan pandangan Tuhan itu memang sangat-sangat berbeda. Ya. Karena pihak Allah berkata tidak pernah Tuhan itu mencobai siapapun. Karena manusia dicobai oleh dirinya sendiri. Nah, tentunya Allah itu punya tujuan. Kalau berbahagialah kita ketika kita masuk di dalam sebuah pencobaan atau sebuah ujian. Nah, Tuhan itu punya tujuan. Contohnya demikian ya. Kalau kita punya anak, kita pasti sekolahkan. Betul nggak? Waktu sekolah menghadapi ujian. Ujian itu diperlukan supaya anak itu bisa naik kelas. Nah, orang tua tahu hal itu. Dan tidak mungkin seorang tua akan berkata, kamu gak usah ikut ujian deh. Wah, anak pasti senang. Wah, gak usah ikut ujian ya, senang. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia tidak akan naik kelas. Kenapa? Karena gak mengikuti persyaratan. Seorang anak yang mau naik tingkat harus mengikuti yang namanya ujian. Demikian hidup kita. Tuhan pasti punya tujuan. Nah, caranya seperti apa supaya bisa mencapai tujuan? Salah satunya adalah menguji bagaimana hidup kita sehari-hari di tengah masalah. Kalau dalam keadaan baik kita nggak perlu ngomong ya. Wah, kalau dalam keadaan baik, diberkati, nggak ada masalah. Semua orang gampang itu
untuk berbicara tentang bersyukur, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Itu kita nggak usah bahas di sini. Justru yang kita bahas bagaimana waktu kita sedang menghadapi masalah. Nah, iblis juga punya tujuan bahwa supaya kita tidak bangkit lagi di tengah-tengah persoalan yang timbul. Iblis mau supaya kita menyerah. Tentunya paradigmanya, cara pandangnya sangat berbeda. Ya, kita kembali Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan atau yang disebut sebagai ujian. Nah, kita perlu tahu bahwa kita belajar untuk supaya kita menerima apa adanya. Katakan menerima apa adanya. Bukan berarti kita cari masalah, oh nggak ada masalah hari ini lalu kita cari masalah. Itu namanya konyol, saudara. Kita nggak undang masalah, tapi kalau masalah itu datang dalam hidup kita, berarti itu satu kesempatan bagi kita bahwa kita sedang masuk di dalam situasi atau waktunya untuk diuji oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi kacamata kita sangat berbeda dengan kacamata Tuhan. Sekali lagi gak ada orang yang memang mau punya masalah. Tapi kalau masalah itu gak diundang, tiba-tiba datang, apapun lah masalahnya. Ya. Kalau kita mau urutkan, mungkin urutan pertama itu masalah di dalam kehidupan yang banyak orang itu masalah kemiskinan. Ya. Masalah keluarga. Masalah pekerjaan. Masalah usaha. Ada banyak berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau itu datang, Tuhan katakan, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. Ya, sebab waktu itu datang, waktu menghadapi kehidupan kita, nah seperti kita anak sekolah tadi, perlu ada waktu untuk ujian. Supaya apa? Tahu hasilnya. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan tahu kualitasnya. Nah, seseorang itu biasanya dalam menghadapi masalah pasti kelihatan aslinya, betul nggak? Iya kan? Kelihatan aslinya. Dia bersungut-sungut atau dia bersyukur. Kita belajar untuk supaya kita menerima apa adanya. Karena kita tahu bahwa ketika kita menghadapi itu, kita sedang ada di dalam ujian yang Tuhan sediakan, yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Jadi masalah bisa menjadi sarana bagi kita yang Tuhan berikan supaya kita menjadi semakin dewasa. Katakan dewasa. Orang itu pinter karena punya masalah. Kalau orang gak punya masalah, dia gak bisa untuk bisa berkreasi. Dia gak bisa untuk berpikir bagaimana. Jadi berbahagialah ketika kita ada di dalam pencobaan. Berarti kita menjaga hati kita untuk tetap bersuka cita walaupun dalam segala keadaan yang gak enak, saudara. Kalau dalam keadaan baik untuk bersuka cita gampang gak? Oh gampang. Kita gak perlu ditanya, dengan sendirinya kita senyum, betul gak? Tapi dalam keadaan yang gak enak itu bagaimana? Dan itu kita mesti melatih hidup kita ketika kita dalam keadaan gak enak. Tadi saya cerita bahwa awal tahun kita masuk 2014 ada banyak masalah, kejadian demi kejadian yang terjadi. Bisakah kita bersyukur? Itu saja. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan kembali. Jadi kalau kita mengutuk, kutukan itu akan kembali. Karena menggema. Tapi kalau kita bersyukur, syukur kita itu juga akan kembali kepada hidup kita. Jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, artinya kita memandang dari cara pandang Allah, memandang bahwa manusia memang punya masalah. Tapi masalah itu mendidik kita, mendewasakan kita supaya kita menerima apa adanya yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, ayat selanjutnya berkata demikian. Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Nah, kita tekun gak di situ? Jadi cuma dua pilihan sebetulnya.
Waktu kita menghadapi masalah apapun lah saudara, masalah. Saya kan nggak tahu masalah saudara apa dan saya sendiri juga punya masalah. Kita cuma punya dua pilihan. Yang pertama bertahan atau kita artinya kita menyerah. Bertahan atau menyerah. Menyerah itu berarti kalah saudara. Ya. Menyerah itu berarti ya sudahlah. Memang nasib kita seperti ini. Atau kita bertahan. Menerima apa adanya tapi bertahan. Bertahannya bagaimana Pak? Ya bertahan supaya apapun yang kita hadapi, kita tahu itu sebuah ujian. Kalau itu ada dalam pikiran kita, saya percaya kita akan punya pikiran yang berbeda. Oh iya, ini adalah ujian. Masalah yang ada dalam hidup kita merupakan ujian. Sekali lagi, sifat dan karakter seseorang ketika ada di dalam masalah itu akan timbul aslinya. Orang akan bilang, oh lagi punya masalah ya. Kenapa? Kok tahu? Mukanya ditekuk. Oh lagi punya masalah ya. Kenapa? Kok tahu? Lagi ngomel-ngomel. Ya kan? Kamu lagi punya masalah ya. Kenapa? Ketahuan lah marah-marah melulu. Ya kan? Nah bagaimana kita bisa tekun di situ untuk menghadapi semuanya. Supaya apa? Ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Waktu kita diuji, apakah kita bertahan? Seperti anak sekolah kalau di waktu ujian dia bertahan. Waduh pokoknya saya bertahan deh. Tetap ikut ujian. Dan tidak menyerah. Tidak lari dari keadaan. Nah ketekunan yang akan diperoleh waktu kita bertahan itu. Tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kita sadar bahwa itulah waktu Tuhan, kairos Tuhan kepada kita waktu kita diuji. Paradigmanya akan lain ketika kita sadar, iya aku sedang diuji. Bukan lalu kita bersungut-sungut. Bukan lalu kita mencaci maki. Bukan lalu kita menyalahkan orang. Jadi bagaimana sikap kita ketika kita ada dalam masalah? Disitulah menentukan pilihan kita sendiri, bertahan atau kita menyerah. Sebab ayat selanjutnya berkata demikian. Dan biarlah ketekunan itu kalau kita tekun terus di situ. Karena kita tahu kita sedang diuji. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah untuk menjadi yang matang itu perlu proses, katakan proses. Tuhan itu mencintai proses saudara. Setiap orang punya tujuan, betul itu baik. Tuhan juga punya tujuan itu baik. Tapi Tuhan itu mencintai proses. Tuhan itu sangat konsen dengan proses hidup kita. Nah kadang-kadang orang tuh gak suka proses kan. Kenapa? Karena gak enak. Saya juga pribadi gak enak kalau diproses. Tapi disitulah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Maka disebut berbahagialah kalau kita ada di dalam ujian. Karena ujian itu merupakan sebuah proses supaya hidup kita menjadi matang. Matang artinya dewasa. Tentu berbeda. Kanak-kanak dengan dewasa itu beda. Kalau anak-anak minta permen gak dikasih pasti dia nangis, ngamuk-ngamuk, guling-guling. Itu kekanak-kanakan. Tapi orang dewasa tidak demikian. Lewat apa didewasakan? Lewat masalah saudara dan saya dalam hidup kita. Biarlah ketekunan itu waktu kita tekun terus, bersyukur atas segala sesuatu, menerima apa adanya proses dari Tuhan, maka disitulah proses pematangan hidup kita. Karakter kita dibentuk. Nah supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna. Memang gak ada orang yang sempurna. Tapi proses itu menuju kesempurnaan seperti Kristus. Orang yang bisa lewat setiap masalah akan berbeda karakternya. Kalau dia mau dibentuk. Tapi kalau dia tidak mau dibentuk, saudara akan tahu orang ini gak dewasa-dewasa. Dikatain sedikit tersinggung. Ditegur sedikit
sudah muram. Apalagi dapat masalah yang lebih besar. Dari situ kita tahu, oh proses ya Tuhan, proses itu yang membuat kita dewasa. Saya percaya sebuah ketahanan, ketekunan itu pasti menghasilkan sesuatu, katakan amin. Dan sekali lagi, Tuhan itu mencintai proses. Katakan sebelah kiri dan kanan, Tuhan itu mencintai proses. Supaya kita sadar, ya, waktu kita diproses, disitulah Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sebab manusia itu inginnya instan, ya, tapi Tuhan tidak begitu. Perjalanan kehidupan kita itu penuh dengan proses. Tahun demi tahun kita ikut Tuhan, itu juga proses. Proses mendewasakan kita, ya. Dan kita sadar bahwa setiap masalah bisa menjadi sebuah proses dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu yang ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, nggak ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang setuju katakan amin. Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena itu firman Tuhan berkata kita perlu hikmat, katakan hikmat. Hikmat itu datangnya dari mana? Hikmat itu datangnya dari Allah. Kita diberikan akal budi. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong, saudara. Kita tuh sebetulnya nggak bisa apa-apa. Kita tuh sebetulnya makhluk yang lemah. Kena masalah sedikit kita aja sudah pusing. Apalagi masalah besar. Tapi disitulah kesempatan kita supaya kita bisa meminta hikmat Tuhan. Karena Tuhan akan memberikannya kepada semua orang yang murah hati dengan tidak membangkit-bangkit. Ya, bukan pura-pura. Kalau kita memang butuh hikmat, setiap persoalan hidup kita datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan seperti gembala sidang tadi katakan. Anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan itu waktu menyerahkan itu persoalan buat dia bagaimana dia makan siang. Belum lagi dia mungkin berhadapan dengan ibunya, ibunya bilang mana roti kamu, mana ikan kamu. Udah dikasih ibu, dikasih ke siapa? Ke murid-murid Tuhan. Mungkin dia dimarahin, kamu gimana ya? Roti cuma segitu-gitunya, ikan cuma segitu-gitunya, kamu kasihin, lalu kamu makan apa? Tapi justru waktu dia perserahkan semua kehidupannya, dan dia menghadapi semua itu sebagai ujian iman, imannya diuji loh. 5 roti 2 ikan yang dia punya itu cuma itu aja. Tapi imannya diuji. Persoalan itu datang. Diminta makanannya. Tapi waktu dia serahkan, saudara lihat ada mujizat yang terjadi, katakan amin. Kita perlu hikmat Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan. Itu tandanya kita mengandalkan Tuhan, katakan amin. Hari-hari ini apa sih yang bisa kita andalkan? Gak ada saudara. Gak ada yang bisa kita andalkan, jujur gak ada. Karena Alkitab sudah berkata, keadaan hari akhir zaman, keadaannya makin hari makin sulit. Ya, saudara lihat bencana alam itu di seluruh dunia sekarang. Krisis, berbagai krisis itu seluruh dunia. Apa yang kita bisa harapkan? Gak bisa. Kita hanya bisa mengharapkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, katakan amin. Coba kiri kanan kasih tahu andalkan Tuhan ya. Andalkan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi sombong. Karena kita tahu setiap masalah kita gak bisa selesaikan sendiri. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu datang kepada kaki Tuhan. Kita perlu hikmatnya. Supaya setiap keputusan demi keputusan di dalam kehidupan kita ambil dengan cara yang benar, katakan amin. Karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan.
Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu merupakan penolong. Waktu kita ada di dalam keadaan apapun dalam hidup kita, ingat kita punya Roh Kudus. Dan kita bisa bicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolong berikan aku hikmat. Ketika itu kita lakukan, berarti kita mengandalkan Tuhan, katakan amin. Hari-hari ini begitu penting kita mengandalkan Tuhan. Karena waktu kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam, katakan amin. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Musuh iman itu memang kebimbangan. Dan kebimbangan itu ada ketika kita melihat dengan mata jasmani semua kondisi yang sedang terjadi. Karena itu kita minta kepada Tuhan selain hikmat, kita minta kepekaan. Kita minta telinga yang bisa mendengar suara Tuhan. Kita minta mata rohani yang bisa melihat. Karena dunia ini semuanya akan lenyap. Dunia yang sekarang kita hidup ini akan banyak kejadian-kejadian yang membuat iman kita lemah. Waktu kita percaya kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita belajar untuk supaya kita nggak bimbang. Supaya apa? Supaya dia hidupnya tidak diombang-ambing. Aduh, bingung ya keadaan sekarang. Gereja tetap gereja, percaya Tuhan Yesus tetap percaya, tapi dunia juga bilang seperti ini, ya udah ikut deh dua-duanya. Seperti saudara berdiri di atas dua kapal. Kalau saudara berdiri di atas dua kapal, satu saat hidup saudara akan hancur. Kalau kita percaya Tuhan, andalkan Tuhan, itu yang kita pegang hari ini, katakan amin. Mata jasmani itu bisa menipu. Kita belajar untuk supaya kita bisa punya mata iman, bisa punya kepekaan, dan bisa punya telinga untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Karena itu bergaullah dengan Tuhan. Saya ajarkan kepada anak saya, doa itu bukan cuman lipat tangan, tutup mata, bukan. Doa itu komunikasi. Waktu kita banyak komunikasi, saya percaya waktu kita banyak komunikasi, kita meminta hikmat Tuhan, kita minta supaya telinga kita dibuka, mata rohani kita dibuka. Saya percaya Tuhan akan memberikannya kepada kita, katakan amin. Karena itu saudara, jangan kita bimbang. Ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Untuk percaya perlu latihan, perlu latihan. Step by step, langkah demi langkah. Karena itu masalah diizinkan datang bukan untuk mencobai kita, bukan. Supaya masalah itu menjadi sarana buat kita supaya kita bisa memasuki ujian yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena itu Alkitab tidak pernah salah berkata berbahagialah. Berarti ada sesuatu yang akan kita masuki dan waktu kita melewati itu semua iman kita semakin hari semakin kuat, katakan amin. Hari-hari ini memang berat saudara. Tetapi waktu kita bersandar kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan memberikan kepada kita supaya kita mampu untuk melangkah di tahun ini. Katakan amin. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan. Sebetulnya apa manfaat persoalan dalam hidup kita selain mendewasakan? Ya, salah satunya adalah persoalan dapat menjadi momen bagi kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Betul nggak? Orang biasanya lupa waktu dalam keadaan diberkati, ya kan? Dalam keadaan sukses. Orang tuh lupa, cenderung lupa. Dulu ke gereja nih rajin. Kenapa? Karena hidupnya belum diberkati. Ya, rajin doa puasa, rajin rumah doa, ibadah kalau perlu 2 kali deh. Kenapa? Karena dia butuh Tuhan. Setelah diberkati, semakin hari semakin sukses,
Nah, manusia kadang-kadang lupa. Ya, entah disebut lupa daratan, entah disebut lupa diri, pokoknya lupa. Makanya Tuhan bilang begini, ya sudah iblis, maksudnya iblis, kalau punya persoalan, saya izinkan. Ya, seperti Ayub. Malaikat datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sedang mengelilingi bumi. Ya, mencari orang yang bisa ditelan. Lalu Tuhan bilang gini, kamu lihat gak Ayub? Setia, soleh, ya kan? Hidupnya baik. Ya bener aja Tuhan, semua diberkati. Coba diangkat berkatnya. Nah seperti itu. Ya, waktu kita ada dalam masalah, oh iya baru ingat. Iya ya, dulu kita rajin nih ke gereja. Kenapa tokonya sudah rame, tiba-tiba sekarang gak pernah ke gereja? Jadi masalah bisa membuat kita ingat sama Tuhan, sadar. Kesadaran kita bahwa kita ini terbatas. Berkat itu selalu dari Tuhan. Katakan amin. Yang membuat kita seperti ini itu Tuhan. Itulah tanda bahwa kita memang mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, persoalan dapat mendewasakan betul. Dari anak-anak tumbuh menjadi dewasa. Sifat asli seseorang timbul. Kalau yang tadinya pemarah, dan Tuhan kasih terus izin persoalan yang buat dia marah. Sehingga dia mentok, iya marah-marah melulu. Supaya dia belajar untuk tidak marah. Persoalan itu merupakan ujian yang terselubung yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Sehingga kita sebetulnya gak tahu ini ujian atau memang benar-benar persoalan. Tapi kita sekarang tahu setiap persoalan dalam hidup kita itu bisa menjadi ujian dalam setiap kita. Persoalan itu bisa menjadi batu loncatan bagi hidup kita. Sehingga apa? Iman kita semakin hari semakin naik. Dikasih persoalan 10, oh bisa lewat. Berarti yang 10 sudah bisa diatasi. Ujian juga kan gitu, semakin hari semakin susah. 1 tambah 1 untuk anak TK itu sulit loh. 1 tambah 1 itu berapa? Tapi kalau mahasiswa merem udah tahu. Apakah mahasiswa tetap ujiannya 1 tambah 1? Enggak. Ujiannya akan semakin berat. Kenapa? Karena tingkatannya sudah semakin tinggi. Jadi persoalan itu memang bisa dipakai buat hidup kita supaya kita memang betul-betul menjadi orang yang lebih dewasa. Dan persoalan bisa dipakai Tuhan untuk melatih otot rohani. Nah iman kita itu salah satunya punya otot. Iman bertumbuh karena latihan. Setiap kali punya persoalan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan percaya, lolos. Persoalan lagi, Tuhan kali ini saya mau juga percaya. Itu latihan saudara. Jadi memang hidup kita penuh persoalan kan, kita bersyukur. Di setiap persoalan mujizat bisa terjadi, katakan amin. Itu kesempatan. Pintu-pintu itu berkat, pintu-pintu mujizat dibuka. Saya agak deg-degan loh ini. Visi tahun ini pintu-pintu mujizat terbuka. Itu agak deg-degan. Kenapa? Kalau pintu-pintu mujizat terbuka berarti banyak pintu. Kalau banyak pintu kira-kira banyak persoalan enggak? Itu saya deg-degan. Saya khotbah ini juga Tuhan kok kayaknya persoalan demi persoalan juga banyak ya. Jadi jangan anggap seorang pendeta tuh bebas persoalan, tidak. Hamba Tuhan juga banyak persoalan. Tapi kita sama-sama belajar apa yang dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan atau ujian. Kalau kita tekun di dalam situ, maka kita akan membuahkan hasil. Kalau kita teguh berpegang, mengandalkan Tuhan, pasti membuahkan hasil. Pintu-pintu mujizat terbuka, berarti banyak pintu saudara. Waktu ketika banyak pintu mujizat terbuka, saya sudah berpikir, aduh berarti persoalannya banyak nih. Kenapa? Karena mujizat tidak akan terjadi kalau tidak ada persoalan. Katakan amin.
Perkawinan di Kana merupakan mujizat pertama Tuhan Yesus. Persoalannya apa? Anggur habis. Sebetulnya kalau kita baca dengan teliti, kok bisa terjadi seperti itu? Pemimpin pesta pasti bingung. Pengantinnya mungkin gak tahu apa-apa. Tapi yang ngurus bingung, panik, anggur habis. Tapi disitulah persoalan ada dan mujizat ada. Katakan amin. Jadi persoalan dan mujizat itu bisa bareng-bareng saudara. Ya, bisa bareng-bareng. Iman bertumbuh karena latihan. Dan persoalan itu ada berarti mujizat ada. Dan persoalan bisa menjadi nutrisi yang baik buat kehidupan rohani kita. Katakan amin. Kalau kita minum vitamin begitu, vitamin kan gak enak, pahit gitu kan. Kalau kita mau hidup sehat juga gak enak. Kalau kita mau hidup yang sembarangan justru lebih enak. Contohnya dari sini kita makan Kentucky, oke. Makan babi hong, oke. Lalu kita makan duren, oke. Kita minum bir, oke. Semua yang enak-enak. Akhirnya kita kolesterol, darah tinggi, betul gak? Tapi kalau untuk hidup sehat, untuk yang benar, susah gak? Susah, sesungguhnya susah. Saya tuh punya kebiasaan sekarang menjaga kesehatan. Setiap pagi itu saya makan havermut. Havermut itu oat gitu ya. Itu nggak dipakai apa-apa saudara. Pertama makan itu mau muntah rasanya. Perlu perjuangan. Coba kalau dikasih, Pak pagi ini ada makanan babi nih. Babi panggang. Waduh hauce ya. Saya pasti makan tanpa pikir. Tapi kalau makan havermut tanpa apa-apa, nggak usah pakai gula, nggak pakai susu, itu perjuangan. Tapi mana yang lebih sehat? Tentu havermut yang lebih sehat. Tapi perlu perjuangan? Perlu. Jadi persoalan itu memang nggak enak, tapi itu nutrisi yang baik bagi kehidupan rohani kita. Sehingga apa? Yaitu kita semakin hari semakin kita kuat. Semakin hari kita semakin terlatih. Jadi pandanglah sebuah persoalan menjadi sebuah momennya Tuhan, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita mengalami mujizatnya, katakan amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, persoalan yang muncul bisa menjadi sebuah ladang yang akan menumbuhkan benih mujizat di dalam kehidupan kita, katakan amin. Tidak ada persoalan, tidak ada mujizat. Jadi pintu-pintu mujizat terbuka, amin, amin. 100% saya katakan amin. Tapi kita perlu ingat, kalau mau ada mujizat berarti kita siapkan hidup kita. Berarti ada persoalan. Tapi waktu persoalan ada, kita belajar mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Katakan sebelah kiri dan kanan, belajar mengandalkan Tuhan. Ya, dan fokus kita hanya Tuhan. Fokus kita tuh hanya Tuhan hari-hari ini. Gak ada yang lain. Gak ada yang bisa kita banggakan. Kita mengandalkan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Dan kita percaya kita sudah diberikan Roh Kudus. Minta hikmat Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi prosesnya itu saudara. Saudara mesti ingat hari ini. Saudara mesti camkan di dalam kehidupan kita, dalam roh kita, prosesnya itu yang harus kita lewati. Supaya apa? Supaya semakin hari, semakin kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa kata Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Tapi saya percaya kekuatan sukacita itu akan membawa damai sejahtera di dalam hidup kita. Supaya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya damai sejahtera yang orang bilang begini, nggak mungkin damai sejahtera dalam keadaan begini. Tapi kenapa kita bisa damai sejahtera? Karena kita punya Tuhan, katakan amin. Kita punya kekuatan ekstra yang nggak bisa dijelaskan. Waktu kita minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan tolong kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk melewati semuanya ini. Disitulah letak sukacita kita. Karena itu bersukacitalah dalam segala hal. Saya percaya walaupun tahun ini hari-hari begitu berat, tapi kalau bersama Tuhan kita bisa untuk menanggung segala sesuatu, katakan amin.
Saudara terkasih di dalam Tuhan, berjuanglah sampai Tuhan Yesus datang. Berjuanglah supaya kita jangan sampai tertinggal. Tuhan Yesus sudah segera datang, kita nggak tahu kapan. Tapi hari-hari ini tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tanda sudah jelas. Banyak kejadian alam, banyak juga perilaku manusia yang semakin hari kehilangan kasih. Itu Alkitab sudah katakan semuanya. Waktu kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita katakan, ini aku Tuhan, jadilah sepertimu, seperti apa yang kau kehendaki. Saya percaya kita dibuat untuk bisa menjadi lebih dewasa. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik. Saat ini kita merenungkan kehidupan kita yang mungkin banyak persoalan dalam hidup kita yang kita nggak bisa pecahkan. Baik itu persoalan keluarga, hubungan suami istri, persoalan anak, persoalan usaha, persoalan pekerjaan, persoalan pelayanan. Ada banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan berbahagialah. Karena ketika